What do you think of the rest of the group and your hopes of advancing to the last 16? I think you have to come in with a mindset that anything's possible in a tournament. We definitely have got a tough group. So we're definitely coming in here with a mindset that we want to go further than any other Indonesian team and make history. That's our opportunity. Timnas Indonesia sedang dikejar waktu untuk mencari striker gacor jelang Piala Asia 2027. John Herdman jelas belum puas dengan komposisi penyerang yang dimilikinya. Sejumlah nama diaspora yang bermain di Eropa semakin dipantau ketat oleh PSSI. Mulai dari Dinsan Bergen yang terus mencetak gol di kasta kedua Liga Belanda. Lalu ada striker 19 tahun dengan tinggi 196 cm dari Amerika Serikat juga masuk radar federasi. Sampai bomber potensial yang sudah mencicipi Europa League dan pernah diincar Juventus serta Marseille. Namanya adalah Robin Mirasola yang sekarang membela KRC Genk di kasta teratas Liga Belanda. Deretan striker ini bisa menjadi opsi Coach Herdman untuk mengupgrade lini serang Garuda. Bagaimanakah peluang Timnas Indonesia mendapat penyerang anyar sebelum Piala Asia 2027 dimulai? Mencari striker baru demi Piala Asia 2027. John Herdman jelas belum puas dengan performa lini depan Timnas Indonesia. Profil striker yang dibutuhkan oleh Coach Herdman gak tersedia di talent pool squad Garuda saat ini. Timnas Indonesia sekarang mengalami darurat pemain nomor 9 yang bisa menjadi ujung tombak sekaligus memberikan dampak signifikan dalam permainan. Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, Rafael Struijk, hingga Jens Raven masih belum cukup. Keempat pemain ini nggak bisa diharapkan untuk menjadi mesin gol di Piala Asia 2027 nanti. Sananta yang sudah diberikan kesempatan di gelaran FIFA Series 2026 ternyata mengecewakan. Striker yang baru saja dilepas klub Brunei Darussalam ini sebenarnya memenuhi profil striker idaman Coach Herdman. Sananta punya postur tinggi kekar untuk menjadi pemantul bola dari lini belakang. Sayangnya Sananta nggak punya kecerdasan sepak bola di atas rata-rata. Dia sering terjebak dalam posisi offside karena bingung mengatur waktu larinya. Begitu pula dengan Zylstra yang sempat digadang-gadang bakal menjadi nomor 9 andalan skuad Garuda. Striker Persija Jakarta ini masih kesulitan bermain reguler di Super League. Sejak didatangkan Macan Kemayoran pada bursa musim dingin, Zylstra lebih banyak berkutat dengan cedera. Timnas Indonesia sebenarnya masih punya Ol Romani dan Ragnar Oratmangun. Namun kedua pemain ini bukan striker murni alias target man. Romani dan Oratmangun lebih cocok bermain sebagai second striker atau penyerang lubang. Ditambah pemain seperti Romani punya kreativitas di atas rata-rata untuk ukuran striker. Memasangnya sebagai ujung tombak justru bakal menyanyiakan skill olah bolanya yang ciamik. Striker Oxford United tersebut mungkin bakal sangat cocok jika timnas masih dilatih Sinteyong. Coach Sin gak membutuhkan target man jangkung seperti Coach Herdman. Makanya Rafael Struijk sering menjadi langganan starter di era STY karena lihai menarik back-back lawan. Alhasil kekuatan lini depan timnas Indonesia sekarang masih butuh upgrade baru jika ingin kompetitif di Piala Asia 2027. Karena lawan-lawan skuad Garuda punya pertahanan yang super kokoh. Jepang, Qatar, hingga Thailand bakal sulit dibobol tanpa striker nomor 9 yang tajam. Timnas Indonesia haram buang-buang peluang melawan rival-rival grup F. Herdman sendiri sudah menyinggung kebutuhan soal striker tajam ini di FIFA Series 2026 yang lalu. Dia menyebut skuad Garuda kekurangan penyerang yang punya naluri pembunuh di kotak penalti lawan. Seharus menemukan pemain yang memiliki keinginan mutlak, naluri membunuh, semangat dan kemauan untuk datang ke sini. Berjuang untuk memastikan kami tampil bagus di Piala Asia 2027. Itu misi kami, tegas Herdman. Masalah di lini depan ini sudah pernah disorot oleh ex pemain timnas Indonesia yakni Singgih Pitono.
Penyerang yang pernah memperkuat Persema Malang ini sedih melihat regenerasi striker skuad Garuda. Singgi menyarankan PSSI untuk fokus mencari diaspora yang berposisi sebagai nomor 9. Jika PSSI ingin menaturalisasi striker harus di posisi nomor 9. Kita tak punya penerus Bambang, Boas, dan Gonzales. Tipe striker yang ada sekarang false nine. Mereka bergerak di kanan dan kiri. Saya kira ini banyak mubazirnya, karena tak didukung stamina dan skill individu bagus, ucap Singgi. Ungkapan ini sangat valid karena skuad Garuda nggak punya penerus Bambang, Boas, dan Gonzales. Ketiga nama ini adalah bomber top merah putih di masanya. Mungkin jika Coach Hartman memiliki salah satu di antara mereka, dia nggak bakal pusing mencari ujung tombak mematikan untuk lini depan timnas Indonesia. Wonderkid Liga Belgia masuk radar naturalisasi. Mumpung gelaran Piala Asia masih kurang dari setengah tahun lagi, PSSI bisa memanfaatkannya untuk mencari striker mumpuni untuk mengupgrade lini depan timnas Indonesia. Salah satu nama kejutan yang mulai masuk ke radar naturalisasi adalah Robin Mirisola. Pemain 19 tahun ini berposisi sebagai striker tengah dengan postur tinggi badan 184 cm. Mirisola sedang naik daun bersama KRC Genk di kasta tertinggi Liga Belgia musim ini. Dia sudah 8 kali menjadi starter dan 12 kali masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Bukan cuma tampil di Liga Belgia, Mirisola juga diberikan debut di Europa League. Dia sudah bermain sebanyak 7 laga di kasta kedua turnamen kontinental Eropa ini. Catatan golnya cukup lumayan untuk pemain muda yang baru promosi ke tim utama. Mirisola sudah mencetak 3 gol dan 4 assist untuk skuad de Smurfen. Hier komt de hoekschop van Karetsas. Goed gebracht, niet Heine. En hier wel Steukers. Kan hij hem wegleggen op het hoofd. En de goal! Het is Robin Mirisola. 2-0 Racing Genk. Tweede goal Mirisola. Di musim lalu, Mirisola masih bermain untuk KRC Genk second di divisi kedua. Bakat Mirisola sebagai striker potensial memang sudah terlihat sejak bermain di tim reserve KRC Genk. Mirisola sempat masuk radar transfer Juventus dan Marseille untuk direkrut. Namun sang pemain memilih untuk bertahan di KRC Genk second dan sekarang keputusannya terbukti tepat. Mungkin saja Mirisola sudah akan berduet dengan Mason Greenwood atau Kenan Yildiz jika memilih hengkang ke Juventus atau Marseille. Karena sudah masuk radar klub-klub top Eropa, market value Mirisola juga melonjak drastis hingga menyentuh 60 miliar rupiah. Secara potensi, Mirisola terlihat sebagai striker ideal untuk timnas Indonesia. Dia punya kemampuan duel udara yang bisa diandalkan untuk menjadi pemantul umpan-umpan lambung. Dengan tinggi 184 cm, Mirisola juga masih bisa bermain dengan lincah. Sentuhan dribblenya juga nggak alergi dengan bola sehingga bisa memancing pemain lawan dengan gocekannya. Selain itu, Mirisola juga punya satu atribut yang sangat penting untuk taktik John Hartman. Dia lihai menahan bola atau holding the ball saat transisi menyerang. Sebagai striker tengah, Mirisola juga cukup skillful dan punya visi permainan yang cerdas. Salah satunya terlihat saat dia memberikan assist pada rekannya dalam situasi sulit. Berkat performanya yang impresif dan terus berkembang, Mirisola mendapat perpanjangan kontrak hingga 2030 dari KRC Genk. Sayangnya, peluang menaturalisasi Mirisola sepertinya bakal cukup sulit. Pemain kelahiran Sint-Truiden ini masih belum dikonfirmasi penuh punya darah Indonesia. Meskipun banyak media lokal yang sudah memberitakan namanya, Mirisola sendiri belum mengonfirmasi silsilah keturunan Indonesia dalam dirinya. Padahal secara profil dan bakat, Mirisola boleh dibilang sangat potensial menjadi striker top Eropa. Selain silsilah keturunan yang belum pasti, dia juga kemungkinan besar akan memilih Belgia. Mirisola konsisten tampil bersama timnas Belgia di berbagai jenjang kelompok umur. Nampaknya tinggal menunggu waktu bagi sang pemain untuk debut di tim senior Red Devils. Meski sulit, bukan berarti peluang naturalisasi Mirisola tertutup rapat. Mungkin saja dia bakal menjadi the next Cavendish yang sempat dianggap mustahil membela timnas Indonesia, tapi akhirnya kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Jersey blokor yang culture banget ini cuma 90 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Melirik nama Dinzan Berhan dari Eredivisie. Salah satu nama yang paling realistis untuk dinaturalisasi adalah Dinzan Berhan.
Penyerang VVV Venlo ini masih bisa dijangkau oleh PSSI ketimbang Robin Mirisola. PSSI juga sepertinya nggak perlu rebutan dengan KNVB untuk mendapatkan Zandbergen. Sudah bisa dipastikan striker 24 tahun ini sulit menembus tim utama timnas Belanda. Makanya opsi untuk mencicipi sepak bola internasional bisa dirasakan Zandbergen bersama Garuda. Sang pemain sendiri memang berminat untuk membela Merah Putih. Dalam beberapa wawancara, Zandbergen bilang serius mempertimbangkan timnas Indonesia. Jadi ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya. Bisa bermain untuk sebuah negara. Dalam hal ini dari pihak ibu saya juga masih ada keluarga di Indonesia. Itu memang sebuah impian, tegas Zandbergen. Silsilah keturunan penyerang 24 tahun ini juga sangat jelas. Zandbergen punya darah Indonesia dari neneknya yang tinggal di kota Depok. Halo, nama gua Dean. Gua dari Depok. The most of my family from over there is, or my roots, I need to say, is from Depok. My grandfather's family is from Depok. Zandbergen juga masih merasakan ikatan yang kuat dengan Indonesia. Dia mengaku sangat menikmati suasana Indonesia dan merasa seperti berada di rumah yang sebenarnya. Saya merasakan tentang kultur Indonesia juga. Itu sangat indah. Saya sendiri pernah juga ke Indonesia. Waktu itu umurku 16-17 tahun, ucapnya. Melihat ketertarikan kuat dari sang pemain, ini bisa menjadi sinyal positif untuk PSSI. Secara performa, Zandbergen juga nggak bisa disebut striker sembarangan. Meski tampil di kasta kedua Liga Belanda, performanya cukup moncer di depan gawang lawan. Musim ini bersama VVV Venlo, sang pemain sudah menciptakan 15 gol dan 3 assist di seluruh kompetisi. Ia bahkan sempat mencatatkan hat-trick saat timnya berjumpa FC Dordrecht di pekan ke-21 Eerste Divisie. Raihan hat-trick ini kembali diulangi sang pemain di pekan ke-34. Kali ini giliran gawang SC Cambuur yang menjadi korban ganasnya naluri gol Zandbergen. Secara postur, Zandbergen juga sangat mendukung untuk jadi ujung tombak utama skuad Garuda. Dia punya tinggi badan mencapai 188 cm yang bisa menjadi monster bola atas di kotak penalti lawan. Jika PSSI ingin timnas Indonesia tampil maksimal di Piala Asia 2027, nama Zandbergen seharusnya diproses lebih cepat. Peluang mendapat striker muda raksasa dari Amerika. Mitchell Baker, pemain keturunan Australia Indonesia. Di musim ini Baker baru saja dipilih oleh Colorado Rapids di pick nomor 10 dalam MLS Super Draft. Di usianya yang masih 19 tahun, Baker berpeluang membela 3 negara. Dia bisa memilih antara Australia, Indonesia, atau Hong Kong. Rumor naturalisasi Baker sudah dikonfirmasi oleh salah seorang staf khusus Menteri Hukum yakni Nur Korompot. Nama Baker akan menghiasi skuad timnas muda Indonesia. Sabar ya menunggu pengumuman resmi PSSI pada saatnya. Saya coba untuk menebak-nebak dulu, kata Nur dikutip dari bola.com. Meski belum pernah bermain di level profesional, potensi besar Baker sudah bisa dilihat. Dia berhasil mencatat 14 gol di musim terakhirnya bersama Georgetown University. Selain itu, striker 19 tahun ini punya fisik tinggi menjulang 196 cm. Postur tubuh raksasa Baker ini kabarnya menjadi salah satu atribut yang bikin John Herdman tertarik. Namun banyak netizen menyebut kalau Baker belum layak dinaturalisasi. Alasannya karena sang pemain belum pernah mencicipi sepak bola level profesional. Netizen tanah air sepertinya masih trauma dengan naturalisasi striker belia yang belum terbukti di level profesional seperti Jens Raven hingga Mauro Zylstra. Dikhawatirkan nasib Baker akan sama dengan 2 pemain yang sekarang mentas di Liga Indonesia ini. Selain nama Baker, PSSI sebenarnya juga dikabarkan membidik Luke Vickery. Main sayap klub raksasa tertinggi Australia MacArthur tersebut kabarnya masuk ke radar Coach Herdman. Vickery diproyeksikan untuk menambah kedalaman di posisi winger timnas. Jersey retro West Ham yang keren ini bisa kamu beli mulai dari 40 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan peluang mengupgrade lini serang sebelum Piala Asia 2027 dimulai, akankah kita melihat warna baru di komposisi striker timnas Indonesia bersama John Herdman?